Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Onwar Dono Ritrianto. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan atau sharing melalui video ini terkait judul struktur jurnal ilmiah. Sebelum melanjutkan ke topik isi dalam video ini, kepada sekalian pengunjung, apabila ada saran mengenai video ini, silakan tulis di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke inti topik bahasan video ini, ada satu pertanyaan, yaitu kenapa penelitian dilakukan dalam suatu bidang ilmu? Bagi mahasiswa sekalian yang merupakan calon sarjana, untuk mendapatkan gelar sarjana tentunya di akhir studi kalian harus membuat penelitian atau yang disebut dengan skripsi. Nah, kenapa penelitian dilakukan dalam suatu bidang ilmu? Nah, ketika kalian ditanya seperti ini, salah satu jawaban yang mungkin dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah guna untuk menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Ya, penelitian itu dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atau menyeluruh terhadap suatu permasalahan atau kajian topik tertentu. Jadi tidak ada penelitian yang dilakukan secara cuma-cuma. Penelitian harus diniatkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang baru. Seperti pada slide yang pertama, dalam video ini akan membahas 5 struktur jurnal ilmiah atau isi jurnal ilmiah. Yang pertama adalah gap, yang kedua adalah novelty, yang ketiga adalah contribution, yang keempat adalah dalam video ini setidaknya akan membahas 5 inti pokok bahasan. Yang pertama adalah gap, yang kedua adalah novelty, yang ketiga adalah contribution, yang keempat adalah limitation. Ya, kelima unsur ini tidak lepas daripada isi jurnal paper ilmiah. Ketika kelima-lima ini ada dalam suatu paper atau jurnal ilmiah, maka bisa saya katakan bahwa paper tersebut dapat dinyatakan sebagai good paper, ya, atau paper yang memiliki kesempurnaan dalam hal aspek unsur-unsur isi hasil penelitian. Oke, kita nanti akan membahas satu persatu dari kelima istilah tersebut sekaligus mempraktikkan ke dalam jurnal ilmiah. Yang pertama ada gap. Gap itu apa? Secara singkat, gap itu adalah kesenjangan. Penelitian yang tidak menyeluruh pasti akan meninggalkan celah atau gap. Nah, gap atau riset gap bisa diartikan sebagai celah dari pemahaman permasalahan atau topik penelitian. Gap juga merupakan area yang belum tersentuh oleh penelitian sebelumnya. Nah, riset gap ini dapat diselidiki dengan 3 kerangka,
yaitu satu, teori gap, yang kedua, methodological gap, dan yang ketiga, practical gap. Jadi saya ulangi, untuk menentukan gap ini setidaknya dapat diselidiki oleh 3 unsur. Yang pertama, theoretical gap, yang kedua, methodological gap, yang ketiga, practical gap. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui ketiga unsur tersebut, silakan kalian bisa searching di Google sebagai pemahaman lebih mendalam lagi. Selanjutnya, proses selanjutnya, setelah kita dapat menemukan riset gap, kita dapat melakukan penelitian untuk menambah celah atau kekurangan dari penelitian sebelumnya, atau yang sengaja ditinggalkan oleh peneliti terdahulu. Nah, ketika kita menambahkan gap, kita nanti akan mendapatkan sebuah novelty. Ya, terkadang novelty memiliki hubungan erat dengan kontribusi penelitian. Apa itu novelty? Novelty adalah nilai keterbaruan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, apabila kita melakukan penelitian berbasis riset gap, maka akan muncul suatu novelty dalam penelitian kita. Ketika kalian akan melakukan penelitian, setidaknya dapat menjawab satu pertanyaan saja. Ya, saya ulangi, sebelum melakukan penelitian, jawab terlebih dahulu satu pertanyaan saya berikut, yaitu apakah hal baru yang akan Anda tawarkan dalam penelitian Anda? Nah, setidaknya jika Anda dapat melakukan penelitian hal yang baru, maka lanjutkan penelitian. Silakan direnungkan dari pertanyaan saya tersebut. Apakah hal baru yang Anda akan tawarkan dalam penelitian Anda? Ya, pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh dosen pembimbing atau oleh promotor kita. Ya. So, dari sekarang dipikirkan baik-baik jawabannya agar tidak gugup ketika menjawab pertanyaan ini langsung dari dosen kalian. Nah, karena pertanyaan default tersebut ya yang sering ditanyakan oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, jika kamu sudah paham terkait apa hal yang baru tersebut, maka kamu sudah mulai paham alur penelitianmu. Selanjutnya, kontribusi. Kontribusi dapat diartikan sebagai hasil penelitian orang lain untuk mengisi celah dari penelitian sebelumnya. Misal, Ahmad melakukan penelitian pada tahun 2020. Nah, penelitian Ahmad ini adalah usaha menutupi atau mengisi celah dari penelitian Dewi yang dilakukan pada tahun 2018. Apa temuan penelitian kita dan bagaimana hasil penelitian kita menutupi celah penelitian sebelumnya? Nah, ini pun harus bisa dijawab. Apa celah dari penelitian sebelumnya dan apa kontribusi di dalam penelitian yang baru saja kita lakukan. Selanjutnya adalah limitation. Semua penelitian memiliki banyak keterbatasan atau limitation, termasuk penelitian yang sedang atau penelitian yang kita lakukan.
karena keterbatasan penelitian yang terkait oleh banyak hal, banyak sebab, seperti yaitu waktu, tempat, metodologi, dari segi teorinya, dan lain sebagainya. Sehingga pemahaman akan permasalahan penelitian menjadi tidak menyeluruh atau tidak komprehensif karena adanya limitation ini. Dengan kata lain, penelitian tidaklah ada yang sempurna dan pasti memiliki kekurangan. Sebagai peneliti, wajib menyadari keterbatasan yang dimiliki dan wajib menuliskan ke dalam hasil penelitian. Nah, lanjut, kaitannya dengan rekomendasi adalah munculnya dari limitation. Ya, jadi rekomendasi adalah upaya pengakuan oleh peneliti bahwa penelitiannya belumlah selesai dan dapat dilanjutkan oleh orang lain. Nah, rekomendasi ini terjadi adanya atau rasa ingin kepedulian peneliti terhadap topik kajian yang sudah dilakukannya. Jadi, adanya rekomendasi ini dapat membantu peneliti lainnya mendapatkan ide penelitian yang akan dilakukan. Bukan berarti menulis rekomendasi ini adalah membocorkan kelemahan penelitian kita. Tidak. Justru dengan menuliskan rekomendasi artinya menyempurnakan penelitian yang sudah kita lakukan yang akan dilakukan oleh orang lain. Ya. Oleh sebab itu, dalam penulisan rekomendasi kita harus menuliskan secara tepat apa yang dirasakan kita kurang dari penelitian kita. Nah, bagaimana menemukan dari kelima unsur ini, yaitu gap, novelty, kontribusi, limitasi, dan rekomendasi, kita akan coba mempraktikkan langsung ke salah satu jurnal yang sudah saya siapkan. Nah, di sini sudah saya sediakan dan sudah saya tampilkan satu buah jurnal ya yang saya dapatkan secara gratis di internet. Silakan kalian bisa mendapatkan file jurnal ini melalui Google Scholar. Tinggal ketik saja judul dan nama pengarangnya, kemudian download. Oke, ini saya akan mempraktikkan dari 5 unsur tadi melalui file jurnal ini. Judulnya adalah Pengembangan Mobile Learning berbasis Android pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Universitas Batu Raja. Oke, dari judulnya saja ini sudah kekinian ya, sudah mengikuti tren atau fenomena di abad 21. Oke, kita perhatikan terlebih dahulu apakah gap atau apa gap yang ada di jurnal ini ya. Dalam jurnal ini saya ulangi akan mencari 5 unsur ya. Yang pertama adalah gap, yang kedua novelty, yang ketiga kontribusi, yang keempat limitasi, yang kelima rekomendasi. Oke, kita akan mencari di mana gap di dalam jurnal ini. Tentunya kita membaca dengan seksama pada bagian pendahuluan ya. Kita baca seksama dalam pendahuluan atau latar belakang ya. Di sini silakan kalian baca bersama-sama melalui video ini, atau silakan barangkali sudah mendownload file PDF-nya dibuka
Kita akan cari di mana celah atau gap ya di dalam penelitian ini, di dalam jurnal ini. Di sini banyak istilah-istilah smartphone ya. Oke, dari penelitian ini kita akan mencari gapnya. Silakan baca di bagian latar belakang atau pendahuluan. Nah, dalam jurnal ini sudah terlihat di sini ada gap ya. Jadi gap itu saya jelaskan bahwa gap itu tidak selalu negatif. Gap juga terkadang positif ya. Jadi jangan berpatokan mencari kalimat yang negatif yang menyatakan kalimat tersebut adalah suatu gap. Tidak ya. Gap itu bisa ditemukan dari kalimat yang memiliki makna positif ya. Kita akan coba di sini, saya beri note. Di sini ada peningkatan kualitas manusia. Beberapa tahun terakhir munculnya smartphone. Nah, di sini tertulis peningkatan jumlah smartphone di Indonesia. Ya. Ini adalah gap yang pertama. Oke, kemudian gap yang kedua kita bisa ditemukan dari paragraf yang lain. Di sini tertulis bahwa masyarakat cenderung sulit dipisahkan. Nah, ini sulit dipisahkan. Nah, di sini tertulis bahwa masyarakat sulit dipisahkan dari penggunaan smartphone ya. Makanya di sini bisa ditulis ini adalah gap yang kedua. Nah, novelty dalam jurnal ini juga bisa ditemukan di latar belakang masalah atau pendahuluan. Di sini terdapat suatu paragraf ya. Di sini tertulis popularitas Android dapat menjadi modal untuk menerapkan mobile learning ya. Ternyata novelty-nya adalah keterbaruannya itu adalah membuat mobile learning yang disebabkan atau dilatar belakangi oleh popularitas Android ya. Jadi di sini bisa saya tulis bahwa novelty-nya adalah kalimat ini. Nah, bahwa novelty atau keterbaruan dari penelitian ini adalah mobile learning yang dikarenakan popularitas Android terus meningkat. Ya, ditambah lagi memang harganya relatif ya. Tadi sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya ya. Bahwa harga Android relatif murah sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan. Juga ada yang namanya kontribusi. Ya, kontribusi itu adalah hasil penelitian. Maka dari itu kita scroll ke bawah ke bagian atau subjudul hasil penelitian. Oke, ini sudah ada di hasil dan pembahasan penelitian. Nah, untuk mencari kontribusinya kita bisa cek di sebelah kanan apa sih hasil dari kontribusinya. Oke, ini adalah kontribusi dari paper ini. Bisa kita lihat di paragraf ini. Nah, ini adalah kontribusinya. Coba kita baca kontribusi dari penelitian ini. Hal ini memberikan ukuran bahwa mobile learning berbasis Android memiliki keterpercayaan ahli
pada penggunanya untuk mahasiswa. Atas dasar inilah, mobile learning berbasis Android dinyatakan telah memenuhi kriteria valid. Nah, ini adalah kontribusinya dari penelitian ini. Nah, selanjutnya kita mencari limitation atau limitasi. Nah, untuk mencari limitasi dari jurnal ini, kita bisa melihat dari gambar ini. Ini gambar mobile learningnya, ya. Ini ada menu-menunya. Yang pertama ada menu home, petunjuk, materi, literatur, evaluasi, dan tentang. Oke. Dari menu-menu ini kita bisa menambahkan, ya, atau suatu limitasi dari penelitian ini kurang menu-menu yang lainnya, ya, yang mendukung mobile learning, ya. Seperti di sini tidak ada appendix, ya. Ini penting juga appendix. Kemudian belum adanya biodata, ya. Biodata dari pengembangnya, atau kita bisa nambahkan video ilustrasi, ya. Di sini belum ada, dan itu bisa dinyatakan sebagai limitasi. Ya, jadi di sini bisa kita tulis limitasi. Selanjutnya yang terakhir adalah rekomendasi. Untuk menemukan rekomendasi, silakan langsung menuju ke halaman terakhir. Nah, untuk menemukan rekomendasi, silakan langsung mengarah ke halaman terakhir. Rekomendasi biasanya berada di paragraf terakhir sebelum judul daftar pustaka. Ya, di sini sudah terlihat bahwa peneliti ini memberikan rekomendasi. Rekomendasinya adalah di kalimat di paragraf ini. Di sini tertulis penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan uji penyebaran sehingga mampu mengetahui efektivitas mobile learning berbasis Android. Selain itu, penelitian selanjutnya diarahkan agar peneliti melakukan personalisasi penggunaan atau pengguna mobile learning. Nah, di sini adalah bisa kita lihat adalah rekomendasi untuk peneliti selanjutnya. Sekian video ini, semoga video ini bermanfaat. Barangkali dari pengunjung ada yang lebih ahli sebagai dosen, profesor, ya, atau praktisi peneliti. Jika ada kurangnya dalam video ini, silakan memberikan saran di kolom komentar. Dan bagi para mahasiswa dan para pengunjung lainnya, jangan lupa support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan like dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah mendengarkan video ini. Sekali lagi, apabila ada kekurangan, harap dimaklumi. Jangan lupa tulis komentar yang positif demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.